Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Febrianti dengan NIM 2520061 kelas PTK 3B. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang ancaman keamanan jaringan komputer. Bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Bentuk fisiknya yaitu 1. Pencurian hardware komputer atau perangkat jaringan. Yang kedua, kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan. Yang ketiga, wiretapping, yaitu proses pengawasan dan penyadapan untuk mendapatkan password. Dan yang keempat, bencana alam. Bentuk logiknya yaitu 1. Kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi. Yang kedua, virus. Dan yang ketiga, sniffing, yaitu tindak kejahatan penyadapan atau monitoring atau capturing semua paket yang melewati jaringan. Ada 7 bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Yang pertama yaitu sniffer, peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. Sniffer atau sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan utama untuk mengambil data dan informasi sensitif secara ilegal. Cara kerja sniffer yaitu ketika kita terhubung ke jaringan yang bersifat publik saat Anda melakukan transfer data dari klien server dan sebaliknya. Sniffer adalah teknik mengintip. Hacker yang berusaha mengintip data-data komputer orang lain tetapi mengintip lewat komputer si hacker. Contohnya, jika di perkantoran kita menggunakan jaringan internet yang ada untuk mengirimkan email kepada teman yang berada di luar kota. Jenis sniffing ada 2, yaitu passive sniffing dan active sniffing. Yang pertama, passive sniffing, yaitu tindakan kejahatan penyadapan dengan tidak mengubah isi paket data yang dikirimkan antar server dan klien. Passive sniffing ini biasanya terjadi pada hub, karena tugas utama hub mengirimkan sinyal ke semua komputer klien. Beberapa tools yang dilakukan oleh passive sniffing adalah Wireshark, TCP/DUM, Kismet, Ethercap, Dsniff, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, active sniffing, yaitu tindak kejahatan penyadapan dengan cara mengubah isi paket data dalam jaringan. Tindakan active sniffing ini yang paling sering dilakukan adalah ARP atau Address Resolution Protocol. Active sniffing ini biasanya dilakukan pada switch jaringan. Deteksi dan pencegahan sniffing ada 5, yaitu yang pertama, enskripsi. Enskripsi adalah teknik atau proses atau cara mengamankan informasi dengan membuat informasi itu tidak dapat dibaca. Yang kedua, mengamankan website dengan menggunakan layanan Secure Socket Layers atau SSL. Yang ketiga, port security pada switch. Yang keempat, ARP poisoning detection tools. Dan yang kelima, penggunaan protokol-protokol yang sudah dilengkapi dengan enskripsi data untuk mengamankan data atau informasi yang kita miliki. Bentuk ancaman yang kedua adalah spoofing, penggunaan komputer untuk meniru. Spoofing adalah salah satu kejahatan di dunia maya yang cara kerjanya dengan mengakses secara ilegal, baik berupa perangkat komputer, mobile, email, serta akun lainnya. Dan kemudian penjahat tersebut akan berpura-pura bahwa dia adalah pemilik yang asli. Biasanya, spoofing dilakukan memanipulasi menggunakan nama organisasi atau perusahaan ternama sehingga membuat orang-orang percaya memberikan data sensitif yang dimiliki seperti username dan password. Jenis spoofing ada 5, yaitu yang pertama, identity spoofing, merupakan kejahatan dengan cara menyusup dengan meretas identitas asli secara ilegal, kemudian memanfaatkan identitas tersebut
dengan tindakan kejahatan yang merugikan berbagai pihak. Yang kedua, IP spoofing. Memanfaatkan IP untuk menyembunyikan atau menyamarkan lokasi dari mana mereka mengirim dan menerima data secara online. Yang ketiga, email spoofing. Biasanya, mereka mengirimkan email dengan pengirim palsu dengan tujuan mencuri informasi penting yang Anda miliki. Yang keempat, DNS spoofing. Hal ini terjadi dengan cara memalsukan atau merubah alamat IP dari domain tujuannya. Dan yang kelima, web spoofing merupakan serangan spoofing dengan target website yang mana hacker melakukan perubahan akses dan membuat duplikasi website. Cara pencegahan spoofing ada 6, yaitu 1. Menggunakan SSL. Yang kedua, memasang filter di router. Yang ketiga, enkripsi dan autentifikasi untuk semua yang menggunakan kata sandi. Yang keempat, hati-hati menerima email. Yang kelima, memasang spam filter. Dan yang keenam, hindari untuk melakukan klik link atau tautan yang tidak jelas. Bentuk ancaman yang ketiga adalah remote attack. Segala bentuk serangan terhadap mesin di mana penyerangnya tidak memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena dilakukan dari jarak jauh dari sistem jaringan atau media transmisi. Penyerang akan mencuri data penting, memasukkan virus, atau merusak komputer target. Bentuk ancaman yang keempat adalah hole. Kondisi dari software atau hardware yang bisa diakses oleh pemakai yang tidak memiliki otoritas atau meningkatnya tingkat pengaksesan melalui otorisasi. Bentuk ancaman yang kelima adalah phreaking. Perilaku menjadikan sistem pengamanan telepon melemah. Contohnya, pembobolan server pulsa elektrik. Bentuk ancaman yang keenam adalah hacker, yaitu orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya sukar dimengerti untuk kemudian mengelolanya dan men-share hasil uji coba yang dilakukannya. Bentuk ancaman yang ketujuh adalah cracker, yaitu orang yang secara diam-diam mempelajari sistem dengan maksud jahat. Ciri-ciri cracker ada 6, yaitu yang pertama, bisa membuat program C, C++, atau Perl dan memiliki kemampuan TCP/IP. Yang kedua, menggunakan internet lebih dari 50 jam per bulan. Yang ketiga, menguasai sistem operasi Unix atau VMS. Yang keempat, suka mengoleksi software dan hardware lama. Yang kelima, terhubung ke internet untuk menjalankan aksinya. Dan yang keenam, menjalankan aksinya pada malam hari dengan alasan waktu yang memungkinkan, jalur komunikasi tidak padat, dan tidak mudah diketahui orang lain. Cracker faktor melakukan serangan karena 1. Kecewa atau balas dendam. Yang kedua, petualangan. Yang ketiga, mencari keuntungan dari imbalan orang lain. Yang keempat, mencari perhatian. Dan yang kelima, alasan politis. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.